Anda menyaksikan Economic Update bersama saya Andi Shalini. Dan masih dari rangkaian acara EBTK Econex 2023 langsung dari ASBSD. Dan untuk mengetahui seperti apa peta jalan kilang BBM Pertamina di masa transisi energi ini, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Bapak Taufik Adityawarman. Halo Pak Taufik, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Terima Alhamdulillah sehat ya kasih. Pak ya. Pak Taufik, di tengah komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emissions di tahun 2060, kita tahu berbagai upaya dilakukan ya Pak untuk mendorong pemanfaatan EBT. Nah pertanyaannya nih Pak, apakah hal ini berdampak Pak pada proses pembangunan dan juga pengembangan proyek kilang-kilang dari Pertamina? Baik, mungkin saya mulai dari ini ya, bahwa pembangunan kilang di Indonesia ini dasarnya adalah Rencana Umum Energi Nasional. Artinya Rencana Umum Energi Nasional itu bauran energi yang sudah ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional tentunya. Itulah menjadi acuan kami di Pertamina untuk membangun kilang. Nah, saat ini berdasarkan proyeksi data-data dari RUEN, bahwa sampai dengan 2040-an itu kebutuhan BBM kita masih di kisaran 1.750.000 barrel per hari, di mana saat ini masih ada pertumbuhan 3% ke sana. Nah, itulah menjadi dasar pembangunan kilang-kilang kita di Indonesia. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan transisi energi ini, di mana pada 2050 tentunya ada bauran energi, EBT-nya 31%, kemudian fosilnya itu 39%, dan sisanya batu bara. Ini juga menjadi peluang kami untuk konsisten lah, untuk bagaimana untuk menjaga kemandirian energi di nasional ya. Nah, tentunya perlu mungkin saya sampaikan di sini bahwa per hari ini, jadi kemampuan kilang kami di Pertamina itu untuk kemampuan untuk memproduksikan crude oil atau memasak crude oil sebesar 1.050.000 barrel per hari ya. Kemudian nantinya akan menjadi 1,4 juta barrel per hari pada 2027. Nah, kemudian juga dari sini adalah kita ada produksi BBM sekitar saat ini 700.000 barrel per hari, dan kemudian akan ditingkatkan menjadi 1,2 juta barrel per hari. Nah, selain itu di kilang-kilang kami juga memproduksikan bahan-bahan petrochemical yang saat ini 1,6 juta, kita akan tingkatkan menjadi 7 juta ton per tahun gitu loh. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya ya. Kemudian mungkin yang perlu saya emphasize juga bahwa per saat ini kita sudah mandiri dalam hal BBM solar dan aftur. Jadi sejak 2019 kita mandiri BBM solar dan aftur, artinya kan aftur kita tidak impor sejak 2019. Nah, ini tentu dengan pembangunan kilang-kilang tersebut kita akan terus meningkatkan kemandirian penyediaan BBM yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya dalam konsekuensinya adalah akan mengurangi komponen impor tentunya bergasolin dari yang saat ini 60% menjadi 25% nantinya. 60 dan akan ditekan menjadi 25%. Jadi 25% komponen impornya. Kira gambaran umum seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan environment ya, NZE kan korelasinya dengan low emission, dengan environment seperti apa yang kita lakukan, ya tentunya produksi BBM kita yang saat ini, kecuali di Balongan itu sudah memproduksikan Euro 5. Euro 5 itu setara dengan kandungan sulfur 10 ppm. Nah, kilang-kilang yang lain yang saat ini masih kita produksikan gasoil itu di 2.500 ppm sulfur, kita secara gradual akan kita turunkan menjadi 2024 nanti kita akan kurangi menjadi 500 ppm, dan kemudian di 2026 akan menjadi 50 ppm, artinya setara dengan Euro 4 sesuai dengan target pemerintah yang dimandatkan kepada kami. Nah, kemudian juga dari sisi pengurangan emisi tentunya
kita memanfaatkan untuk power ya, untuk power terutama power yang digunakan di kilang-kilang kita menggunakan grid dari PLN, kemudian menggunakan gasifikasi in lieu ataupun mensubstitusi daripada refining fuel oil yang saat ini kita gunakan sebagai on use. Nah, dari sisi teknologi tentunya kilang-kilang kita kan dibangun sejak mungkin sudah puluhan tahun yang lalu lah. Nah itu kan tentunya peralatan pun harus kita remajakan, ya kita remajakan dengan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan, artinya kan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Nah kira-kira konsep umumnya seperti itu, yang tentunya saya juga mendapatkan informasi bahwa saat ini Dewan Energi Nasional sedang menggodok RUEN yang baru, di mana target EBT-nya di 2050 menjadi 62%, yang tentunya kita akan menyesuaikan dengan RUEN tersebut. Kira mungkin gitu gambaran umumnya Mbak Sasa. Oke, memodernisasi dan juga tentunya ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina untuk meningkatkan kapasitas kilang, di satu sisi juga masih inline ya Pak dengan prinsip ataupun energy transition. Ya, artinya saya kembali ya bahwa penambahan kapasitas kilang adalah untuk memastikan kemandirian energi, kemandirian BBM, dan kemudian pembangunan kilang juga dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi compliant terhadap requirement lingkungan global yang dimandatkan. Kira-kira seperti itu. Oke, nah salah satu mungkin upaya untuk bisa mendukung kemandirian energi nasional, saat ini kan Pertamina sedang bangun ya Pak beberapa proyek RDMP untuk juga bisa meningkatkan kapasitas dari terkait dengan yang tadi Anda sampaikan. Nah kalau misalkan nanti di tahun 2060 energi fosil ini sudah tidak lagi digunakan seiring dengan tren permintaan energi ke depannya akan lebih ramah lingkungan. Bagaimana nih Pak nantinya nasib kilang-kilang yang sudah ada saat ini? Jadi pembangunan kilang itu mungkin kilang-kilang yang pada awal-awal tahun mungkin 40-an tahun yang lalu mungkin dedicated untuk produksi BBM. Nah, sekarang kan teknologi semakin maju, kemudian teknologi proses ya, terutama kalau kilang kan teknologi processing. Nah, kompleksitas kilang semakin kompleks artinya apa? Artinya dari crude oil yang kita processing itu tidak berhenti di BBM, tetapi bisa diturunkan lagi menjadi produk-produk turunan seperti petrochemical ataupun intermedia. Nah, intermedia produk seperti nafta. Nafta yang kita hasilkan kita bisa bawa ke kilang-kilang yang lain. Kilang-kilang yang lain yang kami miliki adalah seperti di Tuban Petro, di Tuban, itu dari nafta kita produksikan menjadi paraksilin atau ortoksilin yang mana itu menjadi bahan baku untuk tekstil. Nah ini salah satu upaya. Jadi yang pertama adalah interkoneksi antara kilang yang satu dengan kilang yang lainnya, supaya nanti tidak ada residu dari hasil proses tetapi diproses lebih lanjut lagi menjadi produk yang terakhir. Yang ketiga untuk pembangunan RDMP ataupun kilang-kilang yang baru ya tentunya kita refinery bukan berhenti di refining tetapi refining and petrochemical, tetap ujungnya di hilirisasi. Hilirisasi dari kilang itu adalah yang terdekat adalah petrokimia, bahan-bahan basic chemical yang bisa kita manfaatkan untuk bahan baku tekstil dan bahan baku plastik. Seperti mungkin ya plastik-plastik inilah nanti salah satunya. Jadi pabrik kilang mungkin tetap kita manfaatkan cuma peruntukannya yang berbeda. Jadi bisa dikatakan diversifikasi dan juga ini bisa meningkatkan nilai tambah juga ya Pak ternyata? Tentunya demikian untuk added value karena informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Perindustrian bahwa petrochemical yang saat ini pun kita masih 70% ketergantungan terhadap impor. Nah itu adalah peluang kami di kilang tentunya untuk memikirkan bagaimana pasca nanti energi baru terbarukan untuk mereplace fossil fuel ke depan bahwa petrochemical lah yang akan menjadi the future business kami gitu loh. Petrochemical akan jadi future business, akan menjadi unggulan tentunya ya Pak. Nah kalau kita berbicara soal roadmap, ini seperti apa sih Pak mungkin target-target dari kilang Pertamina International sendiri, kira-kira kapan sih Pak kilang-kilang Pertamina nanti tidak akan di bawah standar atau setidaknya minimal Euro 4, bahkan sekarang targetnya Euro 5 ya Pak? Yang saat ini sudah Euro 5 adalah kilang Balongan.
Kilang Balongan, RDMP Balongan selesai di tahun lalu 2022 bulan Mei kita on stream. Itu bisa sekarang sudah bisa memproduksikan BBM dengan kandungan sulfur 10 ppm. Itu meet dengan Euro 5. Yang saat ini ongoing proses adalah Kilang Balikpapan. Kilang Balikpapan 2024 insya Allah kita on stream dengan nambah kapasitas menjadi dari 260.000 menjadi 360.000 barrel per hari dan juga kualitas produknya menjadi Euro 5 artinya 10 ppm Sudah juga. Euro 5 langsung 10 Pak. ppm, kemudian ada tambahan produk dari Kilang Balikpapan adalah polipropilin. Polipropilin adalah bahan baku untuk propilin, itu untuk bahan baku plastik. Nantinya akan diolah di Balongan di Politama Propindo. Kemudian dari sisi kilang-kilang yang lain, Cilacap yang memproduksikan BBM, kita akan dan sedang sekarang itu menggodok untuk pembangunan dehydrating diesel hydrotreating unit untuk menurunkan kandungan sulfur dari 2.500 ppm menjadi 500 ppm di tahun 2024 dan menjadi 50 ppm di tahun 2026. Itu sesuai dengan regulasi pemerintah yang dimandatkan kepada kami. Kalau tidak kan nanti BBM-nya tidak bisa kita manfaatkan. Gitu. Kira-kira itu. Oke, nah tentunya kita juga pengen tahu Pak, boleh dielaborasikan lagi bagaimana nantinya target ataupun update dari kilang-kilang Pertamina khususnya yang tadi untuk memproduksi biofuel. Tapi jawabnya usah jeda ya Pak ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Economic Update akan segera kembali, tetaplah bersama kami.